Assalamualaikum Pak Awi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wisnu. Gimana kabar Pak Awi? Alhamdulillah baik, Pak Wisnu. Oh, gimana sekarang Pak Awi? Lagi di rumah, Pak Wisnu. Oh, ini gimana katanya ada yang mau didiskusikan kita? Iya, Pak Wisnu. Ini saya dari kemarin pengen diskusi sama Pak Wisnu tentang kombel, Pak Wisnu. Kombel di Oh, sekolah kita. kombel. Ada apa dengan kombel sekolah kita Pak Awi? Kombel di sekolah kita dari pertama terbentuk sampai sekarang ini belum belum berjalan dengan baik menurut saya. Kemudian selain belum berjalan dengan baik, pengesahan atau pendaftaran di PMM-nya pun juga belum clear. Makanya karena bukan manajemen, karena struktur organisasi kombelnya juga belum jadi sehingga pendaftaran di PMM-nya juga belum berhasil gitu, Pak. Iya. Uh, Menurut Pak Awi, kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk membuat kombel tersebut Pak Awi? Menurut saya membuat kombel ini bisa dimulai dari yang kecil dulu, Pak Wisnu. Jadi jangan langsung buat kombel satu sekolah, jadi buat yang kecil-kecil dulu. Jadi misalkan saya di IPAS, ada kombel IPAS gitu. Nah, jadi untuk ketika di kombel-kombel kecil ini sudah ada kombelnya di tiap mata pelajaran, jadi bisa merambah ke yang besar. Jadi dari kecil itu bisa ditetapkan ke yang besar. Yang besar itu nanti bisa membahas hal-hal yang umum gitu. Kalau di kombel kecil bisa membahas tentang pembelajaran dan lain-lainnya. Begitu Pak Wisnu. Ya sebelum nanti kita diskusinya panjang Pak Awi, saya mau ingin tahu dulu, menurut Pak Awi, dari diskusi ini apa yang nanti Pak Awi harapkan? Yang saya harapkan dari diskusi ini, saya punya insight baru lah dari Pak Wisnu. Bagaimana cara agar kombel kita itu efektif, kombel di sekolah kita. Terus aktif sehingga energi ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat dan bisa menemukan ide-ide baru yang lain gitu Pak Wisnu. Oke. Menurut Pak Awi, kombel yang efektif itu seperti apa Pak Awi? Kombel yang efektif itu punya tujuan yang sama. Yang pertama ya, punya tujuan. Tujuannya harus sama. Kemudian punya struktur organisasi yang baik. Ada ketua, ada wakil dan lain sebagainya. Sehingga berjalannya kombel itu kita harus tersistematis nih. Gitu. Kemudian yang ketiga punya daftar kegiatan yang ingin dilakukan gitu. Apa planning yang ingin dilakukan. Jadi sehingga setiap kombel memiliki satu kesatuan planning yang baik untuk pembelajaran khususnya. Oke, berarti indikatornya itu ini ya Pak ya, dia punya tujuan yang sama, ya kan? Habis itu punya struktur, habis itu punya daftar kegiatan, ya kan Pak Awi? Nah, dari ketiga ini, ya Pak Awi, mana yang bisa apa ya dilakukan Pak Awi agar apa ya ini bisa kombel itu bisa berjalan efektif. Dari ketiga ini mana yang bisa Pak Awi sudah lakukan? Yang sudah saya lakukan, Ya itu pertama berkoordinasi dengan kurikulum Pak Wisnu. Jadi awalnya karena memang kombel ini sekarang jadi
istilahnya wajib di sekolah. Jadi saya coba diskusi dengan kurikulum, dan kurikulum menyampaikan belum ada kejelasan dari kurikulum tentang bagaimana agar kombel di sekolah kita itu berjalan gitu. Oke, ini saya tangkap ini masalah koordinasi dengan kurikulum masih terhambat belum ada kejelasan ya Pak Awi ya. Kejelasan. Kalau koordinasi sudah ada, cuman kejelasan dari koordinasi tadi belum ada. Itu yang ini menurut Pak Awi yang menghambat masalah ketidakjelasan menurut Pak Awi di koordinasi kurikulum tadi itu apa Pak Awi yang menghambat itu? Untuk kombel ini saya kurang paham yang menghambat apa, tapi memang saya melihat kalau misalkan ada suatu hal yang terjadi tuh dia kurang tanggap gitu. Kurang tanggap. Jadi kalau misalkan harusnya mungkin pihak kurikulum bisa menetapkan dan memberikan masukan pada guru-guru untuk membuat kombel, kan bisa saja kurikulum membuat itu kan. Oh, berarti hambatannya tuh di kurikulum itu belum kayak memberikan arahan ke guru-guru untuk menyusun kombel itu Pak Awi ya. Iya. Jadi itu yang menghambat Pak Awi untuk membuat kombel itu merasa wah ini kayak belum siap ini. Itu ya Pak Awi ya? Iya Pak Wisnu, benar. Menurut Pak Awi dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira kombel yang mau Pak Awi bentuk itu di SMK itu masih di level berapa Pak Awi? Kalau untuk skala, karena kemarin hanya ucapan di mulut, jadi belum ada progresnya, saya kasih 5 Pak Wisnu. Kayaknya belum ada progres sama sekali. Oh, masih 5 ya Pak Awi ya? Karena progresnya itu belum ada sama sekali tadi ya? Nah, dari progres yang belum ada sama sekali itu Pak Awi. Itu Pak Awi punya rencana ingin menyusun kombel itu ya Pak Awi. Itu menjadi tingkatan berapa tadi itu bila Pak Awi sampaikan 5. Mau Pak Awi tingkatkan menjadi berapa? Mungkin untuk awal 7 Pak Wisnu. 7. Karena kalau untuk 10 terlalu perfect, jadi mungkin 7 dulu. Yang penting aktif terus ada progresnya. Skala 7. Untuk mencapai skala 7, kira-kira strategi atau tindakan apa yang bisa Pak Awi awali agar kombel itu bisa terlaksana? Awalnya untuk supaya bisa itu ya mungkin bisa ngobrol bareng-bareng lah, ngobrol santai bareng-bareng. Kemudian karena yang kecil dulu kita jalankan, jadi tiap ngapel cobalah adakan sesi pertemuan, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali boleh, yang penting ada progresnya gitu, sehingga apa yang kita bicarakan di tiap mapel itu bisa berguna untuk pembelajaran dan kedepannya gitu, sehingga setiap minggunya itu ada progres gitu dan ada yang kita bahas. Ya, ini Pak Awi sampaikan strategi pertama yang mau Pak Awi lakukan diskusi ya Pak Awi, mengajak guru ya, ini mapel jurusan dulu yang mau dibuat Pak Awi ini rencana ya. Itu kira-kira kapan Pak Awi bisa melakukan perencanaan dengan guru-guru itu untuk bisa membuat kombel yang lebih kecil dulu? Mungkin nanti awal semester Pak Wisnu, insya Allah mau saya woro-worokan lah supaya kombelnya jalan.
Itu dengan seperti apa Pak Awi nanti melakukan itu? Dengan cara mungkin bertemu langsung ke guru-guru yang bersangkutan. Bertemu langsung dengan guru bersangkutan. Habis itu baru ditentukan untuk kegiatan tindak lanjutnya gitu Pak Awi? Iya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu dalam melakukan itu selain Pak Awi di lingkungan sekolah, selain Pak Awi? Yang bisa membantu, kan Pak Awi harus menyampaikan ke kawan-kawan yang lain juga kan? Ya, mungkin kurikulum lah, Pak. Intinya kurikulum, karena saya mungkin bisa menyampaikan ke kurikulum dan kurikulum bisa menyampaikan ke guru-guru yang bersangkutan, karena yang punya apa ya, yang punya hak itu kurikulum. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan ujuk-ujuk sendiri di grup gitu misalkan, lah ini siapa gitu kan jadi kurang etis gitu. Jadi mungkin saya bisa menyampaikan ke kurikulum bisa menyampaikan ke guru-guru yang lain. Nanti Pak Awi akan menyampaikan, pertama Pak Awi mau sampaikan ke kurikulum dulu ya, berarti ya. Baru nanti harapannya dari kurikulum bisa meneruskan ke guru-guru yang lain agar bisa membentuk diskusi atau obrolan untuk membuat mapel itu ya Pak Awi ya. Iya benar Pak Wisnu. Jadi dari ini Pak Awi, kita kan sudah di ujung sesi dari diskusi Pak Awi. Iya Pak Wisnu. Biar nanti rencana Pak Awi bisa diterapkan, rencana bisa diterapkan itu. Nah, hasil dari diskusi ini yang bisa kita ambil itu apa Pak Awi? Jadi saya bisa mengambil kesimpulan begini, Kombel itu baik gitu dan Kombel itu memberikan dampak positif dan efek positif bagi setiap sekolah, karena memang dari diskusi-diskusi kecil yang ada di Kombel itu bisa membuat pembelajaran yang ada di sekolah tersebut bisa lebih memiliki kompetensi dan daya saing yang baik gitu. Setiap ide dan tiap kepala pada tiap mapel itu kan beda-beda kepala. Jadi siapa tahu ide-ide yang mereka diskusikan itu bisa kita jalankan di kelas-kelas dari Kombel kecil tadi. Kalau misalkan Kombel kecil tadi sudah terbentuk, bisa dibuat Kombel satu sekolah. Kombel satu sekolah itu tujuannya memang untuk menunjang pembelajaran atau tujuan yang ingin disampaikan sesuai visi sekolah gitu Pak Wisnu. Oke lah. Baiklah, semoga apa yang sudah Pak Awi tadi sampaikan, kita diskusikan dan Pak Awi rencanakan tadi ya, itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena tadi Pak Awi sudah menyampaikan ya itu solusinya seperti apa, dan rencana nanti Pak Awi akan menemui kurikulum ya. Semoga itu bisa nanti terlaksana Pak Awi ya. Setelah itu nanti kita bisa bertemu kembali, kita cerita kembali tentang apa yang sudah dilakukan, nanti cerita-cerita baiknya seperti apa, nanti kita bisa berdiskusikan kembali ya Pak Awi ya. Iya Pak Wisnu. Oke, makasih Pak Awi atas kesempatannya sore hari ini. Semoga kita nanti bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah, terutama dalam membuat Kombel, dan Kombel yang kecil itu bisa menjadi Kombel yang lebih besar lagi. Itu aja ya Pak Awi ya. Iya Pak Wisnu. Oke, terima kasih Pak Awi. Saya akhiri Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Awi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.